Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis-hadis hukum dalam kitab Bulughul Maram, khususnya terkait tema tentang al-janaiz atau jenazah. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas sejumlah hadis, khususnya yang terkait dengan beberapa tema, misalnya bolehnya seseorang itu dikafani dengan kain yang ada lengannya atau baju dalam keadaan tertentu. Demikian pula hadis tentang sunnahnya pengkafanan jenazah dengan kain yang berwarna putih. Kemudian juga ada hadis tentang disunahkannya kita mempersiapkan kafan jenazah itu dengan baik, atau anjuran untuk memperbaiki kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah di antara orang-orang yang meninggal di antara kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada siang hari ini kita masuk ke hadis yang ke-18 dari kitab Al-Janaiz, dari kitab Bulughul Maram, yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Langsung saja kita baca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taghulu fil kafani, janganlah kalian bermahal-mahalan atau bermegah-megahan atau berlebih-lebihan dalam hal penyiapan kafan untuk jenazah. Fa innahu yuslabu syari'an, karena dia akan mudah rusak dengan segera. Al hadits rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun di dalam sanadnya ada kelemahan atau hadisnya hadis dhaif, tetapi hadis ini dijadikan dasar oleh para ulama untuk mengambil satu hukum bahwasanya kita itu dilarang untuk berlebih-lebihan atau bermahal-mahalan atau bermegah-megahan dengan kain kafan yang kita gunakan untuk mengkafani jenazah. Kalau beberapa hadis yang sebelumnya yang sudah kita kaji pada kesempatan sebelumnya, itu ada anjuran untuk tahsinul kafan, memperbaiki cara kita mengkafani dan juga memperbaiki atau memperbagus kain kafan yang kita gunakan untuk mengkafani jenazah. Itu maksudnya adalah kita itu misalnya kita memilih kain kafan, disunahkan yang berwarna putih, meskipun yang tidak putih juga boleh, meskipun yang kain batik juga boleh, meskipun menggunakan kain seperti warna kain sarung juga boleh, tetapi disunahkan kainnya kain putih. Dan diminta untuk memperbagus, misalnya kalau ada noda yang dibersihkan dulu, kalau ada kotoran disucikan dulu, dan seterusnya. Tetapi hadis ini menjadi dasar tidak bolehnya atau larangan agar kita untuk tidak bermegah-megahan, bermahal-mahalan terkait dengan penyiapan kafan. Misalnya ada orang kaya, saking kayanya dia mampu membeli kain kafan yang terbuat dari sutra misalnya, itu nggak boleh. Atau misalnya kain kafan yang harganya berlipat ganda dari yang ukuran sewajarnya, itu juga nggak boleh. Mengapa? Karena fa innahu yuslabu syari'an, karena dia bisa rusak dengan segera. Kalau kain kafan itu bisa rusak dengan cepat, itu artinya kita memubazirkan harta benda di jalan atau di tempat yang tidak pada tempatnya, dan itu dilarang dalam Islam. Memang prinsip dalam Islam itu kita dilarang untuk tabdzir, untuk memubazirkan barang yang berguna, barang yang bermanfaat, harta benda kita kepada sesuatu hal yang tidak pada tempatnya. Ini jadi sejalan dengan prinsip ya,
larangan tabdzir, larangan untuk memubadzirkan, menyia-nyiakan segala hal yang kita miliki. Ini ya. Dan ada juga hadis lain atau riwayat lain yang memperkuat makna daripada hadis ini, yaitu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu nadhara ila thawbin alaihi kana yumarradu fihi. Suatu ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam keadaan sakitnya, beliau melihat satu kain ya yang mana pernah dipakaikan kepada beliau atau beliau gunakan untuk saat merawat beliau ketika sakit. Bihi rad'un min za'faron. Di situ ada olesan dari minyak za'faron atau minyak wangi dari za'faron. Faqala, maka beliau mengatakan igsilu taubihad. Cucilah kainku ini atau bajuku ini. Wazidu alaihi taubaini fakaffinuni bihima. Dan kemudian tambahilah dengan 2 kain yang lain dan kafanilah aku dengan 3 kain itu, yaitu kain yang bekas yang sudah pernah dipakai untuk merawat beliau saat sakit. Kemudian minta ditambahkan 2 kain lagi, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta agar beliau dikafani dengan 3 kain itu. Kemarin sudah kita bahas sunnahnya atau anjuran sunnahnya mengafani jenazah laki-laki dengan 3 helai kain. Ini. Qultu, maka aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, inna hadza khalaqun. Kain ini wahai ayahandaku, itu adalah kain yang sudah usang, kain yang sudah termakan waktu, kain yang sudah lama, sudah enggak bagus lagi, kain yang sudah pernah dipakai itu. Qala, maka Abu Bakar menjawab, innal hayya ahaqqu bil jadid. Bahwa orang yang hidup, orang yang masih hidup itu lebih berhak untuk memakai yang baru. Minal mayyiti, dibanding orang yang sudah meninggal. Innama huwa lil muhlati atau innama huwa lil mihlati, atau bisa juga dibaca innama huwa lil mahlati. Karena kain kafan itu digunakan hanya untuk waktu yang sejenak. Maksudnya ketika digunakan untuk membungkus jenazah, itulah saat itu dia gunanya. Begitu masuk ke dalam liang lahat, sudah di bawah tanah, selesai. Atau innama huwa lil muhlati, itu bisa juga dimaknai bahwa kain kafan itu akan digunakan untuk jenazah, yang jenazah itu kalau dia sudah membusuk akan keluar nanahnya, keluar bau busuk, keluar cairan yang itu tidak layak untuk menggunakan kain yang mahal-mahal sehingga jatuh kepada tabdzir tadi. Ini riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa dhahiruhu anna Abu Bakrin kana yara adamal mughalati fil kafan. Dhahir dari riwayat tadi ya, itu menjelaskan bahwasanya Abu Bakar itu berpandangan tidak bolehnya berlebih-lebihan atau memahal-mahalkan dalam hal penyiapan kafan. Ini ya. Ini hadis yang ke-18. Kemudian hadis yang ke-19 tentang bab bolehnya seorang suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya nanti ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda laha, kepada beliau, kepada Aisyah. Apa sabda beliau? Lau mutti qabli, wahai Aisyah, kalau seandainya engkau meninggal sebelumku, fa wassaltuki, maka aku akan memandikanmu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kalau kita baca lebih lengkap hadis ini, yaitu ada dalam riwayat yang lebih lengkap ya. Diceritakan secara lengkap begini ya. Ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, qala, beliau mengatakan, raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min janazatin bil baqi. Suatu ketika Rasulullah kembali kepada Aisyah, kembali ke rumahnya Aisyah, istri beliau. Pada suatu hari setelah beliau mengikuti proses pengurusan jenazah di makam Baqi.
Makam Baqi itu kalau kita pernah ke Madinah di Masjid Nabawi itu nanti sebelah kirinya, ya, sebelah kiri kira-kira itu ada makam luas sekali di situ. Itu namanya makam Baqi, ya, di mana mayoritas para sahabat itu kebanyakan dimakamkan di situ. Ini ya. Nabi suatu ketika selesai dari pengurusan jenazah di Baqi. Wa ana, kata Aisyah, dan aku ajidu sudaan fi ra'si. Aku mendapati rasa pusing di kepalaku. Jadi pas Nabi datang, Aisyah ini dalam keadaan kepalanya pusing. Wa ana aqulu, maka aku mengatakan, ya, aku mengatakan wa ra'sah, aduhai sakitnya kepalaku. Jadi kita mengaduhkan atau mengaduh karena sakit itu hukumnya boleh, itu wajar, itu manusiawi, itu sesuai dengan fitrah manusia. Jadi mengaduh, ya, mengerang karena sakit itu nggak apa-apa, asal hatinya tidak ngeresulo, tidak merasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi lisannya itu mengaduh karena sakit, ya, mengerang karena rasa sakit, itu nggak apa-apa. Ini Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan seperti itu. Wa ra'sa, aduh sakitnya kepalaku ini. Jadi Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia, tidak berlebih-lebihan. Rasulullah juga ketika putranya Ibrahim meninggal, beliau mencucurkan air mata, menangis sedih. Tapi beliau mengatakan innal aina latatma. Sesungguhnya mata itu bisa mengeluarkan air mata. Wa innal qalba la yahzan, dan hati bisa sedih. Itu manusiawi. Walakin la naqulu illa ma yarda rabbuna atau ma yurdi rabbana. Tetapi kami atau aku tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang membuat Allah ridho. Jadi sedih karena ketimpa musibah, menangis karena ada keluarga yang meninggal, itu manusiawi, itu fitrawi, fitri, sesuai dengan fitrah, nggak apa-apa, asal tidak berlebihan dan asal dalam hati itu ada keyakinan bahwa itu bagian dari qadar Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima. Itu sama dengan ini, mengeluh, sakit, waduh sakitnya kepalaku, mengerang, mengaduh, itu manusiawi, jangan dilarang kalau ada orang seperti itu. Asal hatinya tetap yakin bahwa itu bagian dari takdir Allah yang dia terima. Kalau dia terima rasa sakit, terima musibah, bersabar, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya, dan seterusnya. Jadi tidak apa-apa, ya. Wa ana aqulu wa ra'sa, aku, kata Aisyah, mengatakan wa ra'sa, aduh sakitnya kepalaku. Qala, Rasulullah ternyata juga kepala beliau sakit juga. Qala, Rasulullah menjawab, bal ana wa ra'sa. Aduh, kepalaku juga sakit, kata Rasulullah. Bukan hanya engkau Aisyah, kepalaku juga lagi pusing. Ini jawab Rasulullah. Karena sakitnya itu sakit yang cukup berat, maka kemudian tsumma qala, Rasulullah mengatakan, ya, ma darraki law mutti qabli fa ghasaltuki wa kafantuki. Tidak mengapa, kata Rasulullah SAW kepada istri beliau Aisyah, lau mutti, kalau seandainya engkau meninggal, ya, qabli sebelumku, fa ghasaltuki, maka aku akan memandikanmu, wa kafantuki, dan aku akan mengkafani kamu, tsumma shallaitu alaiki wa dafantuki, kemudian aku akan sholati kamu dan aku akan kubur kamu, aku akan makamkan kamu. Ini qultu, kemudian kata Aisyah, aku mengatakan begini, lakinni bika wallahi lau fa'alta dzalika laqad raja'tu ila baiti fa'arasta fihi bi ba'di nisaika. Aisyah ini seorang sahabiah, istri Rasulullah yang sangat mulia, sangat hebat, sangat utama, tetapi beliau dikenal sebagai seorang istri yang pencemburu. Rasa cemburunya sangat besar sekali, dan ada beberapa hadis sahih yang menjelaskan tentang cemburunya Aisyah ini. Dan ini menarik sekali, ya, untuk kita perhatikan sebagai kaum laki-laki khususnya. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan istri kita, dengan perempuan yang punya sifat-sifat yang khas perempuan. Ini Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini. Begitu Nabi mengatakan, wahai Aisyah, kalau nanti kamu meninggal dulu. Ini romantisme seorang suami yang dicontohkan Rasulullah, ya.
Jadi Rasulullah ini seorang suami, seorang nabi. Dalam kehidupan keluarganya itu beliau adalah seorang suami yang sangat romantis, sangat penyayang, dan sangat santun sekali terhadap keluarganya. Maka Rasulullah pernah mengatakan ya, khairun nasi khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga. Ini Rasulullah. Nah, ketika tadi Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, udahlah kalau kamu meninggal dulu, aku akan mandikan kamu, aku akan urus jenazah kamu, aku akan sholati kamu, aku akan kuburkan kamu. Tapi Aisyah radhiyallahu anha, ini seorang perempuan istri Rasulullah yang sangat mulia. Tapi beliau ini ya, semulia-mulianya beliau, itu beliau adalah seorang yang dikenal sebagai seorang yang punya rasa cemburu yang kuat. Maka beliau mengatakan, wallahi katanya, kalau itu yang terjadi, kamu wahai Rasul, engkau, kalau terjemahnya kalau kamu kayaknya terlalu kasar, engkau wahai Rasul, engkau setelah itu akan kembali kepada istrimu yang lain dan engkau akan berkumpul dengan mereka, engkau akan bersenang-senang dengan mereka. Jadi Aisyah ini seakan-akan mengungkapkan rasa cemburunya. Wahai Rasul, engkau bolehlah memandikanku, engkau boleh mengkafaniku, engkau boleh menguburkanku dengan tanganmu sendiri. Tapi setelah itu, pasti engkau akan kembali ke istrimu yang lain, ke istri engkau yang lain, dan engkau akan tidur bersama mereka lagi, akan bersenang dengan mereka lagi. Engkau akan lupa denganku, wahai Rasul. Itu kira-kira Aisyah begitu. Tapi apa tanggapan Rasulullah? Qalat Aisyah bercerita, fatabas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibegitukan Rasulullah nggak marah. Dibegitukan Rasulullah hanya tersenyum. Karena beliau paham bahwa perempuan ya fitrahnya seperti itu. Ini bukan mendiskreditkan perempuan, enggak. Artinya laki-laki perempuan itu punya banyak perbedaan yang sangat signifikan dalam karakter, sifat maupun tabiatnya. Kaum perempuan lebih halus, lembut perasaannya. Maka ketika Aisyah begitu, ya kayak emosional gitu ya, kayak cemburu. Rasulullah fatabas sama Rasulullah SAW. Rasulullah hanya tersenyum, nggak marah, nggak tersinggung, nggak kemudian membentak Aisyah, tidak, tapi hanya tersenyum. Ini fatabas sama Rasulullah SAW. Umma budi'a fi wajhihi alladhi mata fihi. Rasulullah kemudian sejak itu menderita sakit yang cukup panjang, yang itu menjadi sebab wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita lengkap dari hadis tentang tadi ya, bolehnya seorang suami memandikan istrinya. Bahwa Rasulullah pernah mengatakan itu kepada Aisyah, beliau akan memandikan Aisyah seandainya Aisyah meninggal terlebih dahulu. Ini mengenai hadis yang ke-19. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekilas mengenai mulianya hati Nabi ini dan sekaligus cerita tentang Aisyah ini ada juga dalam Sahih Bukhari. Ini cerita ini sangat menarik dan sangat perlu ya dilihat, dibaca dan direnungkan oleh kaum suami, oleh bapak-bapak seperti kita ini. Jadi Rasulullah itu pernah, ini ada dalam Sahih Bukhari. Beliau suatu ketika pernah sedang duduk bersama para sahabat beliau di depannya atau di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam Sahih Bukhari tidak disebutkan, hanya disebutkan di salah satu istrinya, tetapi di riwayat-riwayat yang lain menyebutkan bahwa itu adalah maksudnya di tempatnya atau rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama sahabatnya itu di rumahnya Aisyah itu, tiba-tiba ada seorang pembantu ya membawakan makanan hadiah dari istri Nabi yang lain di atas sebuah nampan yang terbuat dari barang pecah belah. Jadi dibawakan ke situ. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, beliau karena cemburunya yang luar biasa, karena cintanya kepada Rasulullah, beliau merasa cemburu. Ada istri lain dari Rasulullah yang mengirim makanan kepada beliau, padahal beliau saat itu berada di rumahnya Aisyah. Maka disenggol lah, kalau dalam hadis itu fadorobat. Aisyah itu memukul tangannya
memukul tangan utusan yang membawa hadiah itu. Dipukul tangannya hingga terjatuhlah nampan itu. Sampai nampan itu pecah. Itu terjadi di hadapan Rasulullah yang ada bersama sahabatnya. Itu mungkin kalau kejadiannya itu kita, Pak, kita mungkin malunya minta ampun ya, di depan teman-teman kita. Tiba-tiba istri kita melakukan satu hal yang mungkin kita anggap menodai kehormatan kita. Seakan-akan wibawa kita itu hancur depan teman-teman kita. Tapi ternyata Rasulullah tidak, Pak. Ini betapa mulianya Rasulullah itu ya. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Tapi Rasulullah kemudian apa? Begitu tahu begitu, Rasulullah lantas memunguti itu, memunguti pecahan daripada nampan itu, memunguti satu-satu, dikumpulkan oleh beliau. Beliau hanya mengatakan, gharat ummuka, ibunda kalian. Jadi istri-istri Nabi itu kan disebut sebagai ummul mukminin, ibundanya kaum mukmin seperti kita ini. Karena kita dilarang setelah Rasulullah wafat itu tidak ada seorang pun yang boleh menikahi mereka, karena mereka ibarat ibunda mereka sendiri. Gharat ummuka, ibunda kamu lagi cemburu nih. Tidak menunjukkan marah, tidak membentak, tidak uring-uringan, ya, tidak kemudian melakukan satu perilaku yang menunjukkan kemarahan kepada Aisyah, tidak. Hanya menjelaskan kepada sahabatnya, gharat ummuka, ibundamu ini lagi cemburu, dah santai aja, kira-kira gitulah. Enggak usah diambil pikiran. Barang pecah gampang. Nabi pungut itu pecahan nampan itu, dan juga kumpulkan makanan yang berserakan juga, yang jatuh juga. Kemudian Rasulullah SAW menahan si utusan itu, meminta untuk diambilkan nampan yang baru sebagai ganti untuk dikembalikan kepada istri yang mengirim hadiah itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi cengkeramannya bersama para sahabatnya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai kaum laki-laki kalau melihat kisah ini itu luar biasa sekali. Betapa Rasulullah adalah orang yang sabar, orang yang sangat mengerti dan memahami istri-istri beliau, memahami karakter kaum perempuan, memahami sifat-sifat khas kaum perempuan. Beliau tidak merasa marwahnya dijatuhkan di hadapan sahabat-sahabat beliau ketika Aisyah menjatuhkan makanan itu depan para sahabat beliau. Ini betapa sabar santunnya Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah mengatakan khairun nasi atau khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah seorang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap anak dan istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah di antara kalian orang yang paling baik terhadap keluarga. Itu dibuktikan dengan kasus-kasus seperti ini. Ada banyak ya fragmen-fragmen ya, yang memberikan contoh betapa mulianya hati Rasulullah SAW kepada keluarganya. Ini sekilas tentang hikmah atau faedah lain ya, selain hadis hukum dalam bab ini yang bisa kita ambil dari cerita Aisyah radhiyallahu anha tadi. Kita lanjutkan hadis yang ke-20 ya. Wa an Asma' binta Umais, dan dari sahabiyah Asma' bin Umais radhiyallahu anha, anna Fatimah alaiha salam atau ala Fatimah radhiyallahu anha awsat an yuwassilaha Aliun radhiyallahu anhu. Fatimah itu ya, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berwasiat agar beliau saat wafat nanti dimandikan oleh suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-hadits rawahu Daruqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Meskipun hadis Asma ini, hadis yang ke-20 ini, para ahli hadis menyebutkan hadisnya hadis yang dhaif ya. Tapi bisa dijadikan dasar karena diperkuat dengan hadis-hadis yang lain. Nah, dari dua hadis ini ya, para ulama ya berpendapat bahwa al-haditsu dalilun ala jawazi tafsilil zauji zaujatahu. Hadis ini menjadi dasar bolehnya seorang suami memandikan istrinya kalau sudah meninggal. Kalau belum meninggal gimana, Pak? Ya boleh juga. Karena orang yang boleh melihat aurat orang lain itu hanya suami dan istri saja. Sesama laki-laki, meskipun teman, saudara, kakak adik, orang tuanya itu nggak boleh juga. Tapi kalau suami istri itu boleh.
Ini ya. Wa hadza madhhabul jumhuri min ahli ilmi. Dan ini adalah madhabnya atau pendapatnya jumhur ulama. Mayoritas para ulama berpendapat bolehnya seorang suami memandikan jenazah istrinya kalau sudah meninggal. Di antara imam ya, para imam yang berpendapat seperti ini adalah Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad serta sejumlah ulama dari mazhab salaf ya. Ini kama istadallu bil qiyasi ala ghuslil mar'ati zaujaha li'annahuma zaujani. Dan dengan ini pula mereka menganalogikan kalau seorang suami boleh memandikan istrinya, maka boleh juga seorang istri memandikan jenazah suaminya. Sekali lagi, ini pendapat jumhur ulama, boleh kalau ada orang meninggal, orang yang paling boleh memandikan itu ya kalau nggak sesama yang punya jenis kelamin yang sama, itu adalah pasangannya, suami atau istrinya. Ini. Tapi ada kaul yang lain, wal qaul atsani laisa lizauji wasru zaujatihi. Tidak boleh seorang laki-laki itu memandikan istrinya. Wa hadza qaulu Abi Hanifah. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah wa Tsauri wa riwayatun an Ahmad. Dan Imam Tsauri dan juga satu pendapat dari Imam Ahmad. Mengapa? Alasan mereka karena libut lani an nikah bainahuma. Karena kalau sudah meninggal, suami meninggal, istri meninggal, maka pernikahan itu menjadi batal. Apa argumennya? Karena kalau orang itu menikah 4 misalnya, satu meninggal, itu nikahnya dianggap batal, dianggap selesai. Karena dengan meninggalnya satu, dia bisa menikah lagi. Karena dianggap yang satu ini sudah selesai. Ini. Atau kalau dia menikah, kemudian saudarinya atau yang meninggal ini punya saudari kandung, saudari perempuan yang lain, maka si yang laki-laki ini suaminya boleh menikahi saudarinya ini. Ini pendapat daripada sebagian ulama yang lain. Tetapi pendapat ini itu adalah pendapat yang minoritas. Pendapat mayoritas ulama itu mengatakan bolehnya seorang suami memandikan istrinya atau sebaliknya. Ini ya. Wa amma taksiru zaujati zaujaha fa huwa jaiz. Maka adapun ya seorang istri memandikan suaminya, maka itu boleh. Ini disepakati. Kalau seorang yang meninggal itu laki-laki, maka istrinya boleh memandikan suaminya. Ini secara mutlak ya. Itu kebolehannya tidak diragukan lagi, tidak ada perbedaan pendapat lagi. Ini. Karena Aisyah juga pernah mengatakan ya bahwa beliau itu ingin sekali dulunya kalau lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma wasala Rasulullah illa nisa'uhu. Jadi mereka berangan-angan seandainya para istri Nabi inilah yang akan memandikan Rasulullah SAW. Ini jadi sekali lagi bolehnya hadis-hadis ini, 2 hadis yang 19 dan 20 ini menjadi dalil dibolehkannya seorang laki-laki memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya. Kemudian ada juga riwayat yang lain ya, athar ya, yang memperkuat pendapat ini. Misalnya bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu ketika beliau meninggal, itu yang memandikan adalah istri-istri beliau. Diwasiyatin minhu, dengan adanya wasiat dari beliau. Jadi Abu Bakar saat meninggal itu beliau berwasiat agar yang memandikan beliau adalah istri-istri beliau. Ini ya. Jadi sekali lagi dibolehkan seorang laki-laki memandikan istrinya, meskipun ada ikhtilaf, tapi yang masyhur, yang jumhur itu adalah boleh. Dan yang kedua adalah bolehnya seorang perempuan memandikan jenazah suaminya. Kalau ini ijma, boleh dikatakan ijma, tidak ada perselisihan pendapat tentang itu. Maka ada sebagian ulama mengatakan itu sudah ijma. Misalnya Ibnu Munzir, kemudian Ibnu Abdul Bar meriwayatkan adanya ijma ala jawazi ghuslil mar'ati zaujaha. Bolehnya memandikan seorang istri terhadap jenazah suaminya. Ini. Kemudian hadis yang ke-21, An Buraidah radhiyallahu anhu fi qissatil ghamidiyati allati amara Nabi sallallahu alaihi wasallam birajumiha fi zina. Dari Buraidah radhiyallahu anhu terkait dengan kisah Al-Ghamidiyah. Al-Ghamidiyah itu adalah seorang perempuan yang dia itu berzina. Kemudian datang kepada Rasulullah mengaku bahwa dia berzina. Rasulullah awalnya menolak.
meminta dia pulang, udah kamu pulang aja. Rasulullah tidak ingin mendengar itu. Datang lagi, Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah berzina dan ini buktinya aku sudah hamil. Maka Rasulullah meminta agar perempuan ini itu untuk kembali lagi. Udah, kalau gitu kamu pulang dulu, tunggu sampai anakmu lahir. Maka setelah anaknya lahir, datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anakku sudah lahir. Rasulullah mengatakan, udah kamu susui dia sampai nanti kamu sapih dia. Maka setelah beberapa lama kemudian datang lagi, ya Rasulullah, aku dulu yang pernah mengaku sudah berzina. Ini sekarang anakku sudah aku sapih, dia sudah bisa makan roti, tidak menyusui lagi. Maka Rasulullah kemudian memutuskan untuk menerima pengakuan itu dan melakukan hukuman rajam kepada perempuan ini. Jadi dalam sejarah Islam itu, dalam sejarah sirah Rasulullah itu, rajam itu tidak pernah dilakukan kecuali atas dasar pengakuan. Belum pernah ada kasus rajam disebabkan bukan karena pengakuan. Makanya kalau kita kaji bab fikih, bab al-hadd ya, tentang hukuman orang berzina, kalau dia sudah pernah menikah, itu syaratnya untuk bisa mengadukan orang berzina harus ada 4 orang. 4 orang ini adalah 4 orang yang memang diterima persaksiannya, dan mereka keempat-empatnya ini secara bersamaan melihat betul bahwa maaf ya, kelamin laki-laki itu benar-benar masuk ke kelamin perempuan. Jadi kalau ada orang melihat 2 orang bareng masuk kamar hotel misalnya, atau masuk kamar rumah, bukan suami istri, itu belum bisa dihukumi rajam. Belum bisa dihukumi dengan perzinahan yang bisa dihukum dengan rajam. Selama tidak ada 4 orang yang secara bersama-sama melihat betul adanya pertemuan itu. Ini betapa rajam itu tidak bisa dilakukan secara asal. Betapa sangat ketat sekali pelaksanaan hukuman rajam itu. Dan Islam juga keras sekali untuk menghukum orang yang menuduh orang lain berzina. Makanya kalau kita lihat gitu ya, gosip-gosip, lihat berita-berita apa itu, selebritis, ada cerita ini selingkuh dengan ini, bulan dengan bulan, itu jangan sampai kita ikut ke situ. Bahaya, jangan sampai kita menyangka orang berzina tanpa ada bukti, tanpa ada saksi. Kalau itu perbuatan buruk mungkin iya, berduaan, pergi ke hotel, bukan suami istri, atau kencan berdua. Tapi jangan pernah kita mengatakan mereka benar-benar berzina. Mengapa? Kita tidak punya bukti yang kuat yang bisa mengatakan itu. Dan salah satu kasus mengenai perzinaan yang pernah ada hukum rajam itu, selain Imra'ah Ghamidiyah, ini ada seorang sahabat lain namanya Ma'is, yang juga sama. Dia datang kepada Rasulullah, mengaku, ya Rasulullah, saya sudah berzina, maka bersihkanlah aku, tohirni, sucikanlah aku dari dosa zina ini. Rasulullah awalnya menolak, nggak mau mengindahkan pengakuan itu karena tahu konsekuensinya berat sekali. Tapi karena keimanan Ma'is radhiyallahu anhu dan juga keimanan yang kuat dari ini perempuan Ghamidiyah ini, saking inginnya dibersihkan dari dosa, dibersihkan dari maksiat yang pernah dia lakukan yang berzina itu, 2 orang ini ngotot ingin ditegakkan kepada mereka hadduz zina, ditegakkan rajam atas 2 orang ini. Maka Rasulullah akhirnya singkat cerita lakukan itu. Dan Rasulullah mengatakan orang ini tidak boleh dicela, tidak boleh dikatakan buruk. Karena apa? Karena dia telah bertobat. Kalau dalam riwayat yang Ma'is itu, yang laki-laki, yang cowok yang pernah ngaku berzina itu, dia telah bertobat. Yang tobatnya itu kalau dibagikan ke semua orang ini, itu akan mencukupi. Jadi orang tahu betul bahwa dia itu kalau ngaku berzina akan dirajam, dilemparin batu sampai mati. Itu sampai mau begitu, itu artinya tobatnya tobat yang beneran. Dan Rasulullah puji itu. Rasulullah memang mencela perbuatan zina itu dan memberikan peringatan yang kalau kita baca riwayat yang secara lengkap ini, Rasulullah juga memberikan warning atas penyakit zina yang di masyarakat jangan sampai tersebar. Tapi Rasulullah juga melarang para sahabat yang lain mengatakan buruk tentang orang yang seperti ini, yang sudah bertobat taubatan nasuha. Bahkan tobatnya itu kalau dibagikan, kualitasnya dibagikan ke seluruh umat ini, orang yang ada di situ itu bisa mencukupi. Rasulullah juga sama memuji tobatnya Al-Ghamidiyah. Jadi ini betapa rahmatnya
Islam yang ditunjukkan dengan rahmat dan kasihnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ya, sekali lagi ini dalam kisah Ghamidiyah, Imra'ah Ghamidiyah ini, Allah di amara Nabi SAW birajmi habizina, qala thumma amara biha fasulliya 'alaiha wa dufina. Jadi kemudian Rasulullah perintahkan agar jenazahnya disolati dan juga dimakamkan, sebagaimana umat Islam mengurusi atau menangani jenazah umat Islam yang lain pada umumnya. Ya, ini jadi hadis ini menjadi dalil tentang disyariatkannya menyolati orang yang meninggal karena menjalani hukuman had, baik itu dirajam atau misalnya kalau yang lain, misalnya ada orang di satu negara ada hukuman mati digantung misalnya. Apakah masih tetap harus diurus seperti kalau selama dia muslim itu tetap diurus sebagaimana muslim normal lainnya yang meninggal. Jadi dimandikan, dikafani dan juga disolati dan dimakamkan sebagaimana seorang muslim pada umumnya. Ini ya. Jam 1 lebih Pak. Ini hadis yang ke-21 ini menjadi dalil sekali lagi ya, disyariatkannya tetap memperlakukan jenazah seorang muslim yang meninggal karena dirajam atau meninggal karena dihukum had, tetap dimandikan, disolati, dikafani dan dimakamkan sebagaimana lazimnya. Nih, ya. Rasulullah itu pernah menolak menyolati seseorang yang membunuh dirinya. Nanti mungkin akan ada pembahasan yang lebih lanjut lagi karena waktunya sudah jam 1 lebih. Mungkin kita cukupkan sekian ya. Ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, silakan. Ada Pak? Nggak ada ya, karena waktunya sudah selesai ini. Mohon sayang sekali waktunya sempit. Ya, sebenarnya pembahasannya masih cukup panjang ini. Ada kaitannya juga nanti dengan hadis setelahnya tentang orang yang membunuh dirinya sendiri. Itu bagaimana? Ini, tapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, menambah kecintaan kita kepada sunnah, kepada Rasulullah, kepada teladan beliau, dan juga pemahaman kita dalam hukum-hukum fikih yang kita harus jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.